Halo teman-teman, jumpa lagi di Cerdas AI. Hari ini kita akan membahas masa depan. Lebih tepatnya masa depan AI di Indonesia. Masa depan yang penuh potensi. Kayak gado-gado isinya macem-macem tapi enak. Aku udah baca riset yang kamu kirim, dan jujur aja, ada yang bikin aku melongo. Tahu nggak sih, Indonesia itu punya ekonomi digital terbesar di ASEAN. Nilai transaksi ekonominya diperkirakan mencapai 77 miliar dolar US atau sekitar 1.155 triliun rupiah di 2022. Gokil kan? Keren banget ya. Dan mereka nggak cuma diam di situ aja, kayak tukang parkir yang gesit. Betul, Indonesia lagi bikin gebrakan di dunia AI. Kira-kira apa Indonesia bisa jadi pemain utama di panggung AI dunia ya? Ambisinya sih gede banget. Iya. Kayak cita-cita jadi orang kaya waktu kecil. Kayak Ernie dalam laporannya. Artificial Intelligence in Southeast Asia, Capturing the Potential, memprediksi AI bisa nambahin sekitar 5.500 triliun rupiah atau sekitar 366 miliar dolar US ke PDB Indonesia di tahun 2030. Itu setara dengan peningkatan PDB sebesar 10% lebih. Bayangkan, bisa buat beli bakso se-Indonesia berkali-kali tuh. Wah, itu bukan ambisi lagi. Itu mimpi tingkat dewa. Tapi ini rencana matang atau cuman wacana? Mereka serius kok. McKinsey dalam studi The Future of AI in Southeast Asia menemukan 62% perusahaan di Indonesia lagi siap-siap adopsi AI dalam berbagai fungsi bisnis mereka. Mulai dari operasional hingga pemasaran. Mantap! Kalau sektor bisnis udah siap, pemerintah gimana? Mereka ngapain aja buat dukung perkembangan AI ini? Mereka nggak cuma dukung, tapi juga ngarahin, tapi pelan-pelan kayak nari poco-poco. Ingat kan Indonesia jadi tuan rumah KTT ASEAN ke-42 kemarin? Ya. Nah, mereka pakai kesempatan itu buat dorong Digital Economy Framework Agreement, DEFAA, sebuah kesepakatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN, termasuk pengembangan AI. Dan ngomongin soal kesiapan, Indonesia juga udah selesai asesmen UNESCO AI Readiness Assessment. Wah, beneran? Aku baru denger nih. Ceritain dong. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang menyelesaikan asesmen dan mengadopsi Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence UNESCO. Keren abis. Wah. Ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengembangkan AI secara bertanggung jawab. Asesmennya itu memakai metodologi penilaian kesiapan AI UNESCO yang mencakup 7 pilar. Kebijakan dan regulasi, infrastruktur dan akses digital, pendidikan dan pengembangan keterampilan, penelitian dan inovasi, pengembangan ekonomi dan industri, tata kelola dan etika, dan terakhir aspek sosial dan budaya. Lengkap banget deh. Wow, 7 pilar. Terus Indonesia dapat nilai bagaimana? Asesmen ini bukan soal nilai atau peringkat. Tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Indonesia di masing-masing pilar, sehingga bisa dikembangkan strategi nasional AI yang lebih efektif. Plus, Indonesia bisa jadi contoh dan pemimpin di ASEAN dalam penerapan AI yang etis. Keren banget. Terus, rekomendasi etika AI dari UNESCO itu isinya apa aja sih? Rekomendasi itu mencakup prinsip-prinsip kunci, seperti menghormati hak asasi manusia, menjamin inklusivitas dan keberagaman, mempromosikan transparansi dan akuntabilitas, mengutamakan keamanan dan privasi data, serta memastikan pengawasan manusia atas sistem AI. Intinya, AI harus bermanfaat bagi semua orang dan tidak merugikan siapapun. Wow, perkembangan AI di Indonesia memang menarik untuk diikuti, ya? Ya. Dari pemerintah yang mendukung, sektor bisnis yang antusias, sampai komitmen terhadap etika dan kesiapan menghadapi masa depan AI. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya ingin menjadi konsumen teknologi, tetapi juga ingin menjadi pemain kunci di panggung dunia. Semoga dengan pendekatan yang holistik dan bertanggung jawab, Indonesia bisa memanfaatkan AI untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Jangan lupa, teman, terus ikuti perkembangannya dan siapkan diri untuk masa depan yang didukung oleh AI.